إذا جن الظلام بهمنا وصرنا عيونا لا تنام هو بدر التمام إذا جن الظلام بهمنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Kita tidak temukan sholat subuhnya bagi kunut. Jadi ketika disebutkan kunut ya nggak seperti pemahaman kita, langsung kita ingatnya sholat subuh kan. Kunut itu sendiri apa maknanya? Kunut itu dari segi bahasa artinya doa. Jadi ketika disebutkan saya berkunut artinya saya berdoa. Qanattu artinya da'autu, qanattullah artinya da'autullah, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari segi istilah ya, ketika disebut kunut ya maknanya du'aun atau zikrun makhsusun. Dia doa, dia zikir, tetapi zikir yang tertentu dibaca pada waktu tertentu. Jadi tidak semua doa disebut namanya kunut. Ini dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, kunut itu adalah doa. Jadi semua doa disebut namanya kunut. Ini dari segi bahasa. Apa maksud dari segi bahasa? Kata kunut itu kan berbahasa Arab, ya. Apa dasar makna dari kata qanata yaqnutu kunutan? Dari segi asal bahasanya apa maknanya? Nah, itu maknanya adalah doa. Jadi semua doa disebut kunut. Nah, itu makna bahasanya. Tapi secara istilah penggunaan kita dari dalam syariat ini, ketika disebut kunut maknanya sudah tertentu, tidak semua doa. Tetapi doa yang khusus, doa tertentu yang dibaca pada saat-saat tertentu saja. Jadi tidak semua doa yang kita panjatkan, tidak semua doa yang kita baca, tidak semua doa yang kita lantunkan kemudian disebut dengan nama kunut. Makanya disebut, para ulama menyebutnya zikrun makhsusun, zikir yang tertentu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut? Kalau kita lihat orang yang tidak melakukan kunut, ya, sebagian orang di kita ini kita saksikan bahwa mereka sebagian ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut, kan itu, Pak. Tetapi mereka yang tidak berkunut menyalahkan yang berkunut. Juga kita temukan orang yang berkunut menyalahkan orang yang tidak berkunut, kan itu, Pak. Nah, ini imamnya ini nggak mau kunut, udah saya nggak mau sholat, nggak mau sholat di sini misalnya. Ini kenapa? Tuh imamnya nggak kunut. Atau malah sebaliknya, imamnya kunut, dianya tidak kunut. Imamnya si fulan, udah saya sholat di rumah aja, atau saya sholat di masjid yang satu lagi. Kenapa? Imamnya nggak kunut. Nah, ini yang seperti ini ya, kita tanya terlebih dahulu apa dasar mereka kemudian menyalahkan satu dengan lainnya. Apakah mereka kemudian yang tidak berkunut sehingga mereka menyalahkan orang yang berkunut, dalil mereka sudah pasti, tidak ada dalil yang lain, tidak ada hujjah yang lain, sehingga yang tidak berkunut itu pasti benar, yang berkunut pasti salah? Apakah demikian? Atau sebaliknya? Kan begitu. Nah, ketika kita cari, kalau kita mau mencari di kitab-kitab para ulama, di kitab-kitab hadis, dalil-dalil tentang kunut, kita akan temukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut kemudian meninggalkannya. Ini dalam hadis, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut kemudian meninggalkannya, tetapi tetap melakukan kunut tertentu.
Dalam hadis riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut syahran. Apa itu syahran? 1 bulan. Berarti Rasulullah pernah kunut dalam hadis ini, pernah melakukannya selama 1 bulan. Jadi sebelumnya kan dipahami dari hadis ini, sebelumnya Rasulullah tidak kunut, kemudian Rasulullah kunut, kemudian Rasulullah tidak kunut lagi, kan gitu. Karena kunutnya cuma 1 bulan. Kapan Rasulullah melakukan kunutnya itu? Ba'da ruku', setelah ruku'. Nah, di sini karena ada nanti hadis yang lain juga, riwayat yang lain mengatakan qabla ruku'. Jadi ada hadis yang mengatakan kunutnya Rasul itu setelah ruku', yaitu saatnya tidak. Ada yang mengatakan sebelum ruku'. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, setelah membaca surah, sebelum ruku' kunut. Jadi ada dua riwayat ini, Pak. Kunut sebelum ruku', kunut setelah ruku'. Riwayat Anas, hadis riwayat Anas ini, Rasulullah kunut selama 1 bulan setelah ruku'. Kapan? Fi sholatis subhi, di sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut 1 bulan setelah ruku' dan di waktu sholat subuh. Dari sinilah kemudian ada pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak disunnahkan kunut subuh. Mereka yang mengatakan tidak kunut subuh mengambil pedoman hadis ini. Karena Rasulullah kunut subuh itu cuma satu bulan, kemudian ditinggalkan. Dasar hadis ini kemudian menyebabkan mereka mengatakan bahwa tidak disunnahkan kunut subuh. Tetapi kunut subuh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama 1 bulan itu, kunut yang bagaimana? Kelanjutan hadisnya, yad'u ala ri'lin wa zakwan, wa usayyah, wa yaqul usayyatu asatillaha wa rasulah. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Rasulullah ketika itu kunut subuhnya mendoakan ala. Kalau disebut yad'u ala berarti mendoakan yang tidak baik. Kalau yad'u lahu mendoakan yang baik, mendoakan untuknya. Kalau kita bahasa kita gimana itu membedakannya, Pak ya? Mendoakan orang lain. Ini kan kata-kata itu kan bisa 2 makna itu kan. Mendoakan yang baik atau mendoakan yang buruk. Gimana cara membedakannya dalam bahasa kita itu, Pak? Enggak bisa kan? Kalau dalam bahasa Arab ada. Kalau yad'u lahu berarti doanya doa baik. Kalau yad'u alaihi pakai ala bukan pakai lahu, tapi alaihi berarti mendoakan yang tidak baik, melaknat namanya. Mendoakan yang tidak baik namanya melaknat. Jadi Rasulullah dalam doanya ini melaknat siapa? Ala ri'lin, terhadap ri'l, wa zakwan, ini bani ri'l, zakwan dan usayyah. Rasulullah mengatakan usayyatu asatillaha wa rasulah. Usayyah itu sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa ini terjadi? Ada sebabnya ternyata. Sebabnya apa? Sebelumnya ini mereka Ri'al
ya dari Bani Ri'al ini, Zakwan dan Usayyah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan mereka itu sudah masuk Islam. Jadi mereka datang kepada Rasul menyatakan diri bahwa mereka sudah masuk Islam. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaum kami di sana, orang-orang di sana dari suku kami itu butuh orang-orang yang mengajarkan agama Islam untuk mereka." Mereka sudah masuk Islam, katanya kan gitu. Ini utusannya datang kepada Rasul. Kami ini sudah masuk Islam, menyatakan diri mereka masuk Islam. Kemudian minta pertolongan kepada Rasulullah untuk dikirim orang yang mengajarkan Islam ke sana. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya. Disebutkan dalam riwayat itu sab'una rajulan, 70 orang. Yuqalu lahumul qurra. Disebutkan bahwa yang 70 orang itu qurra semua. Qurra itu, kalau disebut qurra itu hafal Al-Qur'an itu, Pak. Kalau kita nyebutnya sekarang ini hafiz. Kalau bahasa dulu bukan hafiz. Hafiz itu bukan dari istilah para ulama. Hafiz itu bukan hafal Al-Qur'an. Hafiz itu hafal ratusan ribu hadis. Itu namanya hafiz namanya. Jadi bukan hanya hafal Al-Qur'an tetapi hafal hadis. Jadi tingkatan hafiz itu tinggi sekali. Nah, kalau yang hafal Al-Qur'an, istilah mereka apa? Istilah para ulama kita dulu, istilahnya qari. Kalau satu orang kan qari. Ini qari ini. Qari itu artinya apa? Dia hafal Al-Qur'an. Kalau kita beda lagi sekarang, istilah qari itu berubah. Jadi apa kalau qari sekarang, Pak? Nah, orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus kan itu. Ya, bisa dia melakukan Al-Qur'an. Nah, itu disebut namanya qari. Ya. Nah, jadi perubahan makna terjadi. Kalau mereka istilah para ulama qari itu hafal Al-Qur'an. Jamaknya apa? Qurra. Kalau 3 orang atau lebih bahasanya qurra. Jadi 70 orang yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu 70 orang qurra. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi falamma nazalu bi bi'ri ma'unah. Ketika mereka dalam perjalanan sampai di tempat namanya Bi'r Ma'unah. Di sana itu qasadahum Amir bin Tufail fi ahya'i bin Sulaim, Ri'al wa Zakwan wa Usayyah. Jadi ada yang namanya Amir ibn Tufail, dan dia pemimpinnya ini yang membawahi tadi Bani Sulaim yang disebutkan tadi, Ri'al, Zakwan, Usayyah, ya. Kemudian mereka membunuh semua orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang menyatakan sudah masuk Islam, berarti kan menyatakan kita ini saudara kan gitu kan. Tetapi begitu di tengah-tengah perjalanan mereka itu semuanya membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang selamat, namanya Al-A'raj. Ini ada satu orang yang selamat, lari ke gunung, lari ke bukit. Dia bersembunyi di sana. Dia satu-satunya yang selamat ketika itu. Dia kemudian pula datang kepada Rasulullah membawa kabar berita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Rasulullah sedih karena para sahabat yang semuanya mereka itu hafal Al-Qur'an, habis. Rasulullah ditipu, umat Islam dihina, sehingga ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka, dan laknatnya itu disebutkan oleh Rasulullah, dipanjatkan doa di salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sholat itu adalah ibadah yang agung. Makanya kemudian ketika kita berdoa di dalam sholat, ya, itu kemungkinan mustajabnya tinggi kan begitu. Kenapa nggak doanya di luar sholat aja kan gitu? Kan bisa saja. Orang doanya udah tinggal doa kan gitu Pak. Kenapa Rasulullah doanya di dalam sholat? Disitulah karena sholat itu adalah ibadah yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap azab itu segera turun kepada mereka, sehingga Rasulullah kemudian menyelipkan doanya di dalam sholatnya. Kapan Rasulullah berdoa di dalam sholatnya? Ya, di sini dalam riwayat disebut ba'da ruku, setelah ruku dari sholat subuh, yaitu di rakaat yang terakhir. Cuman kunutnya dalam riwayat ini disebutkan hanya berlangsung satu bulan. Kemudian Rasulullah meninggalkan. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut 1 bulan, mutatabi'an, berturut-turut, terus menerus setiap hari berarti. Fi zuhri, dalam sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar, wal maghrib, sholat maghrib, wal isya, sholat isya, was sholat subuh, dan sholat subuh. Berarti sholat 5 waktu. Jadi riwayat yang pertama kan sholat subuh. Riwayat yang lainnya kemudian menyebutkan sholat 5 waktu, tidak hanya sholat subuh saja. Nah, fi kulli sholatin, artinya dalam setiap sholatnya. Idza qala sami'allahu liman hamidah minar raka'atil akhirah, ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah berarti saat tidak minar raka'atil akhirah, dari rakaat yang terakhir. Yad'u ala ahya'in min Bani Sulaim, Rasulullah mendoakan, ya, melaknat kepada orang yang hidup dari Bani Sulaim. Ini Bani Sulaim tadi, Re'an, Zakwan, Usayyah, tadi yang membunuh para sahabat. Ala Re'an wa Zakwan wa Usayyah wa yu'amminu man khalfahu, dan orang yang di belakangnya, artinya makmumnya, mengaminkannya. Jadi Rasulullah berdoa, yang di belakang amin. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh makmum itu mengucapkan amin ketika mendengar doanya imam. Ketika kunut, yang belakang mengucapkan amin. Boleh atas dasar hadis ini. Jadi kita lihat tadi, ya, perbedaannya. Riwayat pertama pada sholat subuh, Rasulullah kunutnya 1 bulan kemudian berhenti. Riwayat berikutnya menyebutkan tidak hanya sholat subuh tetapi sholat 5 waktu. Dan ada riwayat lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut syahran, kunutnya 1 bulan. Summa taroka, kemudian Rasulullah meninggalkan kunut tersebut. Fa amma fis subhi, adapun pada kunut subuh, falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Rasulullah terus melanjutkan kunutnya sampai Rasulullah meninggalkan dunia, artinya sampai Rasulullah wafat. Nah, dari sinilah kemudian Imam Asy-Syafi'i melihat, ya, para ulama-ulama lainnya melihat, menggabungkan hadis-hadis ini. Jadi hadis banyak riwayat. Nah, ini pentingnya para ulama itu kemudian melihat bagaimana hadis-hadis tersebut, kemudian mereka mengumpulkannya, baru kemudian mereka mencetuskan hukumnya. Jadi kunut yang disebutkan 1 bulan itu kan kunut mendoakan atau melaknat mereka Bani Sulaim yang telah membunuh 70 orang
sahabat tadi? 9. Iya, 70 kurang 1 karena 1 yang selamat. Kemudian ditinggalkan, tidak melakukan kunut lagi. Tapi kemudian ada riwayat Rasulullah tetap melakukan kunut pada kunut subuh. Ini artinya bahwa kunut yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kunut melaknat, kunut laknat tadi, kunut mendoakan laknat untuk Bani Sulaim. Tetapi kunut yang tidak melaknat itu tetap dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya kunut subuh. Makanya para ulama mengatakan kunut itu tidak hanya berlaku pada waktu sholat subuh saja. Ada macam-macam kunut. Kunut subuh, ya. Kemudian kunut yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kunut subuh dilakukan setiap hari di dalam sholat subuh tanpa ada sebab atau keadaan tertentu. Tanpa ada sebab, pokoknya kalau sholat subuh ya kunut kan gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan kunut subuh itu hatta faraqat dunya, sampai Rasulullah meninggal dunia. Ya, ada keadaan situasi tertentu atau tidak ada, terus kunut subuh itu terus berjalan. Ada kunut yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dan itu dilakukan oleh Rasulullah selama satu bulan. Keadaan tertentu itu apa dalam hadis? Karena ada kaum muslimin yang dibunuh oleh Bani Sulaim, ya, ditipu begitu kan, mereka berkhianat, membunuh orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah marah dan mendoakan mereka dalam salatnya. Ini keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu itu disebut istilahnya kunut nazilah. Nazilah itu dari kata nazala itu kan, turun. Karena ada sesuatu yang turun, sesuatu sebab yang terjadi. Karena ada situasi keadaan tertentu yang terjadi. Jadi kunut nazilah ini tidak dilakukan setiap saat. Kalau ada keadaan-keadaan tertentu saja. Disamakanlah, Imam Syafi'i mengatakan dikiaskan itu yang terjadi di masa Rasul, pembunuhan, pembantaian terhadap kaum muslimin, ya, dikiaskan dengan sesuatu yang lainnya. Misalnya seperti kaum muslimin ini ada yang mati dalam jumlah yang banyak secara tiba-tiba karena suatu penyakit seperti taun, ya. Kemarin kita apa, Pak? Corona, ya. Nah, semacam itu, ini juga dianjurkan, disunahkan untuk melakukan kunut. Disebut namanya kunut nazilah. Jika ada saudara kita kaum muslimin yang dibantai, ya, seperti yang terjadi di Palestina, nah ini bisa dilakukan kunut. Disebut namanya kunut nazilah. Disebut namanya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini tidak tertentu pada sholat subuh saja, tetapi bisa dilakukan di semua sholat lima waktu. Karena Rasulullah melakukan kunut nazilah itu, mendoakan melaknat Bani Sulaim di sholat lima waktu. Itu yang disebut namanya kunut nazilah. Dan semua para ulama sepakat ini dalam 4 mazhab. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad, ya, semua mereka sepakat bahwa kunut nazilah itu disunahkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi tidak ada yang mengatakan nggak boleh, semuanya mengatakan boleh karena dalilnya jelas. Cuman mereka kemudian berselisih paham terhadap kunut subuh. Nah, kunut subuh ini yang kemudian berselisih paham. Ada yang kemudian mengatakan kunut subuh tetap disunahkan,
Ada yang mengatakan oh tidak disunahkan kunut subuh. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sunnah kunut subuh. Makanya kita, karena kita ini mayoritasnya bermadzhab Syafi'i, ya kita melakukan kunut subuh. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak disunahkan kunut subuh. Ya ini karena mereka berbeda pendapat memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan orang yang kemudian berkompeten dalam hal itu, bisa memutuskan sebuah hukum. Kita bukan ahlinya kita mengatakan ini sunnah, ini tidak sunnah. Kan bukan ahlinya kita, Pak. Siapa ahlinya? Ya mereka seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah. Nah, sehingga kita menukil saja. Terserah kita mau kunut subuh atau tidak, kan gitu. Yang mengatakan kunut subuh ada, yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah juga ada. Cuman tidak ada dari mereka yang kemudian menyalahkan, oh Imam Malik ini salah, masa kunut subuh itu sunnah. Imam Syafi'i itu sesat, masa mengatakan kunut subuh itu sunnah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan demikian. Nah, kenapa kemudian faktanya di lapangan kita saksikan ada yang membidah-bidahkan, ada yang menyesat-nyesatkan, ya, ada yang menyalah-nyalahkan. Nah, ada yang sampai bertikai gara-gara itu. Nah, ini dia. Kalau ditanya, kamu nggak kunut subuh, apa dasarnya? Nggak tahu. Ngikut pendapat siapa? Nggak tahu. Kan itu. Ya, yang sebaliknya juga kalau ditanya juga mungkin dia tidak tahu. Nah, intinya kunut ini adalah perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Kalau ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan, tidak ada yang berdosa. Yang meninggalkan tidak berdosa. Yang melakukan karena itu adalah sunnah ya berpahala. Kan itu, Pak. Monggo yang tidak kunut, monggo yang mau kunut. Tetapi jangan kemudian saling menyalahkan, karena ini yang memberi pendapat ini bukan orang biasa, bukan seperti kita. Ilmunya ini sudah di atas rata-rata. Nah, Imam Syafi'i ya 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, umur 16 tahun sudah bisa berfatwa. Kita sudah berapa umur kita? Belum bisa ngapa-ngapain. Ya, belum bisa berfatwa kita. Hafal Al-Qur'an juga belum. Jadi jangan disamakan mereka dengan kita. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan ini, Pak? Silakan. Masalah kunut nazilah saja. Karena ada sesuatu ya. Iya. Awal-awalnya karena ada Bani Sulaim gitu, Pak. Iya. Itu adabnya dalam doa kunut itu mengangkat tangan enggak? Ya, satu, kedua. Kedua, tadi disampaikan bahwa kunut subuh Bani Sulaim itu cuma subuh saja. Tapi ada hadis yang lain mengatakan salat 5 waktu betul-betul. Jadi kejadian Rasulullah kalau memang itu ada saksinya jangan menentukan itu tidak sebulan, Pak. Gimana? Yang melaksanakan kunut karena mengucap Bani Sulaim itu setiap subuh saja. Kemudian ada yang berpendapat tadi melaksanakan selama 1 bulan untuk 5 waktu. Berarti kejadiannya kan kalau tak bisa saja, jadi tidak sebulan. Ini sebulan, yang satu subuh saja, yang 5 waktu juga sebulan. Itu. Bagaimana? Baik. Jadi bukan begitu, Pak. Ini namanya perbedaan riwayat. Nah, perbedaan riwayat hadis. Jadi hadis mengatakan subuh, ada hadis mengatakan 5 waktu. Bisa saja yang mengatakan ketika dia meriwayatkan, ini sahabat meriwayatkan Rasulullah kunut subuh, karena dia ketika itu hadirnya di sholat subuhnya, sholat yang lain dia nggak ikut bersama Rasul, jadi dia nggak tahu kan itu. Dia hanya hadir ikut sholat bersama Rasul, sholat subuh. Ketika itu dia melihat Rasulullah kunut zuhur, asar, dia nggak ikut sholat, mungkin ya, bisa saja. Nah makanya terjadilah perbedaan riwayat tadi, bukan kunut subuh 1 bulan, kunut di sholat 5 waktu 1, bukan begitu. Ini disebut namanya perbedaan riwayat. Nah,
Baik. Pengangkat tangan. Oh iya, nah ini nanti kita sebutkan hadisnya. Kemudian ketika kunut itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya bagaimana? Ini juga banyak riwayat hadis terkait dengan doa yang dibaca. Ada banyak lafaz yang dibaca. Makanya para ulama mengatakan kunut itu kan maknanya doa. Maka tidak disyaratkan doa tertentu saat kita kunut. Boleh doa apa saja. Secara hukum kunut itu boleh kita doa apa saja boleh. Yang penting dia doa, dan ketika dia berdoa itu niatnya adalah untuk melakukan kunut. Bahkan para ulama mengatakan walaupun dia membaca ayat yang isinya mengandung doa seperti Rabbana atina, kan itu kan ayat itu Pak, ya, atau Rabbana la tu'akhizna in nasina, kan itu doa itu Pak, ya. Ayat apa yang mengandung doa, kemudian dia meniatkan ketika membaca ayat itu untuk doa kunut, itu sah, kunutnya itu sah, dan dia dapat pahala kunut. Cuman afdolnya bagaimana? Yang lebih baik? Yang lebih baik tentunya yang pernah dibaca atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat bahwa Sayyidina Hasan ibni Ali, ya, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan bahwa allamani Rasulullah mengajarkan aku doa kunut, kalimatin aquluha fi kunut, ya, fi kunutil witr. Ini doa diajarkan Rasul untuk dibaca pada kunut witir. Berarti di sini juga menjelaskan bahwa ada kunut yang dilakukan pada sholat witir. Nah, apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikni fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini doa bersumber dari Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa lagi yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika kunut subuh, atau sebagian riwayat mengatakan ketika kunut witir, Sayyidina Umar doanya beda, tidak seperti Sayyidina Hasan tadi. Doanya apa? Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaika al-khaira kullah wa nashkuru laka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfid narju rahmataka wa nakhsha 'azabak inna 'azabaka al-jidda bil kuffari mulhaq. Nah, ini doa yang bersumber yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ada lagi doa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Doanya beda. Ketika doa kunut, beliau doanya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka wa la nuhsi sanaa'a 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Ada lagi riwayat lain yang mengatakan, yang menjelaskan doa yang lain. Dan kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunut, kemudian yang di belakang mengaminkannya. Seperti yang kita sebutkan tadi kan, diaminkan berarti ketika itu, ya, orang-orang mendengarkan kunutnya Rasulullah. Kunut dibaca dengan jahar, bukan dibaca di dalam hati atau dibaca sir, bukan. Tetapi kunut dibaca jahar sehingga makmum mendengarkannya dan mereka mengucapkan amin. Kemudian apakah kunut itu dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Para ulama menjelaskan bahwa ketika melihat hadis-hadis lainnya bahwa ketika orang berdoa itu dianjurkan untuk mengangkat tangan, maka doa di dalam sholat pun dianjurkan mengangkat tangan. Makanya
ketika kunut itu dianjurkan kita mengangkat tangan. Namun ketika doa yang doanya Allahumma hdini fiman hadait itu Pak, wa'afini fiman afait, lafaz doanya kita aminkan, yang bukan doa tidak diaminkan. Makanya ada yang disirkan itu bacanya kan, itu yang bukan lafaz doa. Kenapa disirkan? Biar gak diaminkan, itu maksudnya. Itu kenapa? Itu bukan doa, itu sana, pujian kepada Allah. Kita memuji Allah. Ya, dari mana itu? Apanya itu? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu la yazillu man walait. Nah, itu pujian kepada Allah, bukan berdoa, tapi di awal berdoa. Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadait. Makanya diaminkan. Ketika bacaan doa diaminkan, ketika yang bukan doa tidak diaminkan. Kalau mau dibaca jahar semua enggak apa-apa. Cuman kenapa ada yang disirkan, itu tujuannya supaya tidak diaminin. Karena kalau dijaharkan semua takutnya semuanya ngaminin semua. Amin, amin. Baik, ada yang ditanyakan ini Pak? Silakan. Nah, itu di kunut nazilah ada kan tadi biasa kunut baca doa. Tapi ketika kunut nazilah itu ada khususan juga. Tidak ada khususan doanya. Jadi doa Rasulullah kan mendoakan melaknat mereka. Re'al, Zakwan dan Usayyah gitu kan. Kalau yang kita doakan seperti sekarang orang Yahudi, ya bukan lagi kalimatnya Re'al, Zakwan, Usayyah kan begitu. Nah, ada lafaz yang lain yang disebutkan doanya itu melaknat, ya umum untuk orang-orang kafir. Seperti dalam riwayat sahabat Atha, annahu sami'a Atha, ini bukan sahabat tabi'in, annahu sami'a Ubaid bin Umair ya'zuru an Umar bin Khattab fil qunut. Jadi masih diriwayatkan dari Sayyidina Umar, annahu kana yaqul Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansur ala aduwwika wa aduwwihim. Kemudian baru doa untuk laknat. Allahumma la'an kafarata ahli kitab alladzina yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, dan sampai akhirnya. Jadi kalau mau doa yang lain juga boleh. Ya, tidak ada kekhususan doa. Tidak ada kekhususan doa untuk misalnya kunut nazilah itu. Bisa boleh saja. Yang penting kan inti doanya untuk melaknat mereka orang-orang kafir yang kemudian menyerang orang-orang Islam. Silakan. Ada di kampung saya suka kalau untuk subuh itu ada tambahnya Allah. Kalau tangannya bukan amin tapi menolak. Tolak balap. Selain ya. tolak balap itu ada nggak hadisnya gitu? Secara hadis tadi yang diajarkan oleh Rasul tidak. Cuman kalau dia mau menyelipkan atau menambahkan doa yang lain tidak ada masalah. Karena kunut itu kan doa. Jadi seperti tadi para ulama mengatakan tidak ditentukan doanya harus apa gitu kan. Boleh satu ayat pun boleh yang berisi doa tadi. Jadi kalau yang lebih baik ya tentunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kalau dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasul dan menyelipkan, menambahkan doa yang lain, boleh tidak? Boleh saja. Karena doa di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kita berdoa di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ya, asal doanya bahasa Arab. Jangan doanya bahasa Indonesia. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Itu kan dikatakan kunut nazilah itu dilakukan dalam 5 sholat. Bagaimana ada penjelasan lain, katanya hanya dilakukan pada sholat-sholat jahat. Apakah memang benar seperti itu? Atau kita melakukannya hanya subuh aja? Ya. Jadi sholat kunut nazilah itu tidak tertentu pada sholat jahat. Kenapa?
Kenapa? Karena jelas tadi hadisnya Rasulullah melakukan qunut nazilah itu pada sholat zuhur, asar, ya. Itu bukan sholat jahar kan? Maghrib, isya dan subuh. Jadi tidak tertentu hanya pada sholat jahar saja. Sesuai dengan hadis tadi. Jadi boleh kita sholat zuhur qunut nazilah. Cuman pakai amin nggak si jamaah itu? Pakai. Karena tadi kan hadisnya wa yu'minuna khalfahu. Mereka mengaminkan kan itu. Nah, karena kunut itu dijaharkan. Kunut dijaharkan walaupun sholatnya sholat sir. Tapi kalau dia kunut nazilah, tetap kunutnya dijaharkan. Supaya apa? Supaya orang bisa mengaminkan. Nah. Tapi kalau seandainya subuh aja kunut nazilah nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah. Artinya tidak, kalau mau kita kunut nazilah, misalnya masjid ini mau mengadakan kunut nazilah, tidak mesti harus 5 waktu, enggak. Kita pilih misalnya waktu Jumat aja misalnya gitu kan, biar karena orang banyak gitu kan, ya nggak ada masalah. Atau subuh aja, ya nggak ada masalah. Atau maghrib aja nggak ada masalah. Jadi nggak mesti harus 5 waktu. Cuman kalau ada yang bertanya, kunut nazilah itu boleh dilakukan kapan? Boleh dilakukan di semua sholat 5 waktu. Ya kita mau berpilih mau melakukan di sholat 5 waktu atau salah satunya saja gitu kan. Ya tinggal kita saja itu yang memilihnya. Nah, baik. Kemudian kalau misalnya ada orang di belakang sana nggak dengar kunutnya imam, karena mungkin mikrofonnya mati misalnya. Yang di belakang nggak dengar kunutnya imam, dia ikut amin atau enggak? Para ulama mengatakan kalau dia nggak dengar kunutnya imam tidak amin. Jadi dia ngapain? Dia baca kunut sendiri. Jadi dia kan nggak dengar tuh. Mau ngaminin nggak ada yang diaminin, orang dia nggak dengar. Jadi supaya dia tidak diam saja begini mematung, jadi seperti patung, dia baca kunut sendiri nih. Nah seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kunut itu termasuk kan ada sunnah muakkad, ada muakkad. Yang mana sebetulnya kunut? Kunut ini ya, kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dia dimasukkan dalam kesunahan sholat. Kunut subuh ya. Jadi kunut subuh itu kesunahan sholat. Kalau kunut nazilah sunnah dilakukan pada sholat. Perbedaannya gimana? Perbedaannya kalau kunut nazilah tidak dilakukan, tidak dianjurkan sujud sahwi karena dia bukan kesunahan di dalam sholat. Kalau kunut subuh tidak dilakukan, dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi karena dia kesunahan di dalam sholat. Dan kesunahan di dalam sholat ini ada 2. Yang pertama sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Nah itu Pak. Jadi kalau muakkad, ghairu muakkad itu sholatnya. Ini sholat sunnah ini muakkad atau ghairu muakkad gitu. Tapi kalau kesunahan di dalam sholat ada 2 namanya. Ada sunnah hayat dan ada sunnah ab'ad. Apa itu hayat dan apa itu ab'ad? Sunnah ab'ad jika ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau hayat tidak dilakukan, ditinggalkan, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa contohnya ab'ad? Ab'ad contohnya kunut. Duduk tahiyat awal. Itu kalau ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Disebut namanya sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat contohnya zikir saat ruku. Kalau dia nggak zikir saat ruku tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Namanya sunnah hayat namanya. Baik, jelas Pak ya? Silakan. Ustaz, apakah penjelasan tentang kunut ini masih merupakan bagian dari kitab Safinatun Najah yang kemarin kita pelajari? Nah, apakah kitab Safinatun Najah yang kita pelajari itu hanya kalau bukan bagian dari Safinatun Najah, apakah Safinatun Najah itu hanya berakhir pada pembahasan wudu atau ya. Jadi
kunut ini masuk dalam ranah pembahasan fikih. Kunut ini masih masuk dalam pembahasan fikih. Cuman memang dalam urutan kitab Safinatun Najah ini belum sampai. Ya, kita masih dalam kitab Safinatun Najah masih bahas wudu. Karena dia masih dalam pembahasan fikih dan ada di antara jamaah dari pihak pengurus meminta untuk menjelaskan tentang permasalahan kunut, ya maka kemudian kita jelaskan. Karena memang masih dalam ranah fikih. Insyaallah kitab Safinatun Najah tidak kita hentikan, ya. Nah, insyaallah terus kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi ya? Tidak. Jika tidak ada, sudah habis ya. Kita cukupkan dulu. Nah, baik, silakan. Masalah yang muakkadah sama ghairul muakkadah itu sukun. Itu sholat. Oh, sholatnya aja. Sholatnya, misalnya nih, sholat sunnah sebelum Isya itu sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya muakkadah atau ghair muakkadah, nah itu maksudnya di situ. Tapi kalau kesunahan di dalam sholat, zikir ketika ruku itu kan sunnah di dalam sholat, duduk ketika tahiyat awal itu kan kesunahan sholat. Nah kesunahan di dalam sholatnya itu bukan muakkadah atau ghair muakkadah istilahnya hayat dan apa. Nah, secara istilahnya begitu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab yang biasa kita baca, kitab Safinatun Najah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.